Hello, let's continue our discussion on conversion. Okay, I'm a bit tired, I'm sorry. My voice is not that clear. Okay, um, I believe that you already know what conversion is, but in morphology, the term conversion means to convert one lexeme into another. Okay, the most productive form of conversion in English is noun to verb conversion. Well, if you still remember our previous lesson on morphological operation, we have two kinds of operation, a concatenative and non-concatenative operation. Conversion belongs to non-concatenative morphological operation. Why is that? Because when we do a morphological conversion, basically we convert one lexeme or we modify one lexeme into another lexeme without changing anything, without adding new materials. Okay, if you are still confused as to what kind of animal conversion is, let's take a look at these two examples. For instance, we have these two sentences. Let's see. We need one more chair for tomorrow's meeting. And the second sentence, the sentence number one. Let's see. He will chair tomorrow's meeting. In sentence number one, the word chair is an object. It is used as a noun. Okay, I believe you are already familiar with the use of the word chair as a noun. Okay, in sentence number one, the word chair means a seat in which you usually sit on. Di sentence number one ini, di sentence number pertama ini, di kalimat nomor pertama, sorry agak belibet, di kalimat nomor pertama ini, kata chair ini berarti kursi. While in sentence number two, the word chair is used as a verb, which has the same meaning as the word lead in sentence number 3. For example, okay, lead. So, once again, the word chair in sentence number 2 has the same meaning as the word lead in sentence number 3. In order for you to be able to use the word chair as a verb, the word chair is originally a noun. Now, in sentence number 2, we convert it into a verb. So, in sentence number 2, once again, the word chair is converted into a verb in sentence number 2. Sentence number 2, the word chair is converted into a verb. Jadi, supaya kita bisa menggunakan kata chair sebagai kata kerja, kita harus mengkonversinya ke dalam sebuah kata kerja. Karena asal mulanya, rootnya, kata chair itu adalah sebuah noun. Okay, if you need me to illustrate the process of this conversion in word tree diagram, the diagram will look like this. Okay, so we have the root, the word chair, which is a noun. Okay, I'm trying to illustrate the process of conversion in this word tree diagram. Okay, we convert the word chair into another word
chair, itu another chair, but this time the word chair is a verb. Okay. Because in conversion, you do not, because in conversion we modify the word chair without adding new material, because in conversion you do not add anything. The affixation is symbolized with the symbol 0. Jadi gini ya, Word diagramnya. Rootnya adalah chair, kemudian ditambah kosong. Rootnya adalah chair yang merupakan kata benda, yang merupakan noun. Kita tambah dengan kosong, berubah menjadi chair, kata kerja. Inilah sebabnya conversion biasa disebut dengan zero affixation. Jadi kalau Anda baca buku morfologi, ada istilah zero affixation. Itu adalah conversion. Gitu. Jadi kalau Anda baca sekali lagi, kalau Anda menemukan istilah zero affixation, itu adalah conversion. Kita konversi kata benda, misal dalam kasus ini menjadi kata kerja. Kenapa disebut zero affixation? Karena kita nggak menambah afiksasi apapun. We do not add any affixes. Gitu. Jadi karena kita nggak menambah imbuhan apapun, maka disebut zero affixation. Kata atau istilah lainnya, conversion juga biasa disebut zero derivation. Why? Karena conversion ini sekali lagi bagian dari derivation. Bagian dari derivation. Cuma kalau fixation ada itu kan ada prefixation, ada suffixation. Nah, kalau conversion ini kita nggak menambah imbuhan apapun. Makanya disebut zero derivation. Emang benar conversion itu derivation? Kita lihat leksimnya berubah. Chair yang awal itu adalah berarti apa tadi? Kursi. Sedangkan chair yang di sentence number 2, chair ini berarti memimpin. Gitu. Jadi ada perubahan leksim dari chair noun ke chair verb. Oke. Itu adalah konsep conversion. Nah, yang paling produktif sekali lagi, conversion yang paling produktif dalam bahasa Inggris itu adalah konversi dari noun ke verb. Contoh lainnya misal, kata email, pada awalnya email itu adalah noun. Gitu. Misal give me your email address gitu. Email di sana adalah noun. Tapi ada kalimat seperti ini. Please email me your paper. Misal gitu kan. Email dalam kalimat ini, dalam contoh kalimat ini, email is used as a verb. Gitu. Wah, banyak banget contohnya. Misal Google. Oke, Google juga kita biasa menyebutnya googling ya. Nah, googling di sana kan menjadi verb. Oke, misal I tried to Google your name and it leads me to your Instagram account, for example. Kata Google di sini yang asalnya adalah proper noun, verb, kita konversi menjadi yang asalnya adalah proper noun, yang asalnya adalah nama, proper noun, kita konversi dalam kalimat ini menjadi sebuah kata kerja. Google yang asalnya adalah mesin pencari, maknanya dalam kasus ini kita konversi menjadi dengan mencari dalam Google gitu. Itu adalah konversi. Jadi konversi itu begitu ya. Kita hanya mengkonversi leksim ke leksim yang lainnya gitu. Jadi kalau harus digambarnya seperti ini. Kita tinggal tambah 0 aja. Kalau Google ini kita gambar ya sama aja. Nah, seperti ini gambarnya. Ini kita punya kata Google. Misalnya Google atau yang tadilah email. Asalnya adalah noun.
kita konversi menjadi email yang verb itu. Tarik garis seperti ini. Jadi ini yang paling produktif itu adalah konversi dari noun ke verb. Tapi tidak memungkinkan juga ada konversi dalam bentuk lainnya. Misal ada konversi verb ke noun. Kita balik aja verb ke noun. Misal call. Bisa di kalimat pertama call. I try to call you I try to call you so many times, for example, but you didn't answer, for example. Gitu. Nah, call di sini adalah verb kan? Kita konversi misal give me a call when you arrive. Oke. Dalam kasus ini, a call ini sebagai objek, ini adalah noun. Jadi asalnya call itu adalah verb. Dalam kasus ini kita konversi menjadi noun. Gitu. Call ini berarti menelepon. Ini juga menelepon sih, cuma give me a call. Gitu kan. Give me a call when you arrive. Tapi dalam kasus ini, call ini sebagai objek dari kata give. Jadi itu adalah sebuah noun. Gitu. Nah, dalam kasus ini kita berbeda. Yang kalau tadi dari noun ke verb, sekarang verb ke noun. Contoh lainnya adalah walk, misal. I always walk in the morning, misal. Walk to the school, misal. Walk dalam kasus ini, dalam kalimat ini adalah sebagai kata kerja. Tapi lihat di contoh selanjutnya. I love to take a walk, for example. In this case, the word walk is a noun. Contoh, cirinya ada apa nih? Ada determiner ya. Ada determiner ada artikel Oke. Nah, ini juga bentuk konversi dari verb ke noun. Gitu. Jadi kalau tadi ada noun to verb conversion, contoh selanjutnya adalah verb to noun conversion. Oke, yang paling produktif sekali lagi adalah noun ke verb. Tapi tidak menutup kemungkinan ada verb to noun conversion. Kita balik seperti ini ya. Verb to noun conversion. Gitu. Oke. Apakah dari kelas kata yang lain bisa? Oh, sangat bisa. Misal ada kata apa sih, yellow. Oke, orang Sunda kan suka nih. Ini dari adjective misal. Adjective to verb conversion. Kebanyakan konversi itu ke verb ya, gitu. Kebanyakan. Misal yellow the rice. Please yellow the rice. Misal. Konengan sanguna gitu. Bikin kuning nasinya. Mohon kuningan nasinya gitu. Apa kuningan atau? Ya, gitu ya. Green, go green, to green. Sorry, go green beda lagi ya. Nah, dalam kasus ini, atau kasus yang lainnya misal empty. Empty itu kan awalnya adjective. The box is empty misal. Ini kan adjective ya, empty itu. Tapi bisa juga empty itu kita konversi, ini dari adjective, bisa kita konversi menjadi verb, misal empty. So, please empty the box. Gitu. Empty in this case
is used as a verb. Oke, paham ya? Itu. Ini kalau mau digambar, ya sama saja kita gambar seperti yang tadi. Oke, biar itu. Ini ada empty. Jadi gampang banget buat diagramnya. Ini dari adjective. Kita konversi menjadi sebuah verb. Penambahannya adalah zero. Makanya disebut dengan zero affixation or zero derivation. Oke. Bisa juga kita dari preposition misal menjadi noun. Preposition menjadi noun. Preposition to noun conversion. Misal ada up, down, itu preposition ya, oke. Misal the ups and downs of life, misal Anda suka mendengar kan ups and downs? We've been through the ups and downs of life itu misalnya. Misal we've been through atau gimana ya? Ya gini aja lah contohnya. The ups and downs of life. Gitu. Oke, ups and downs di sini ini sebagai noun gitu. Kan asalnya dari up dan down, gitu kan? Nah, dalam contoh kalimat ini up itu dikonversi dari up menjadi noun. Jadi kalau mau digambar, kalau ini berarti ada dua proses ya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah up, which is a preposition. Kita konversi menjadi noun seperti ini. Oke, cuma ini prosesnya belum selesai. Harus ada proses satu lagi, yaitu proses penambahan suffix s. Ini suffix derivational, inflectional, ini inflectional. Jadi ups. Dalam kasus ini apa sih maknanya up? Masa jaya dan masa terpuruk mungkin ya, up itu. Up-nya masa jayanya mungkin. Down-nya masa terpuruknya. Ini menjadi sebuah noun tetap ya. Karena ini adalah inflectional suffix. Ups and downs. Ya, ada negatif, ada positif begitu. Ada ups, ada downs. Nah, ini adalah contoh preposition to noun conversion. Ada lagi? Oh, banyak. Misal dari conjunction pun bisa. Misal dari misal ada if, conjunction if. Oke, saya tulis dulu. Conjunction to noun conversion misal. Misal ada if, ada and, ada but, gitu. Anda tahu kan? Tadi ada preposition,
ada sekarang conjunction itu dua-duanya adalah closed class ya, yang nggak bisa menerima imbuhan. Tapi di sini menerima imbuhan. Ya ini kasus berbeda lagi karena nggak langsung kita tambah imbuhan, tapi kita konversi dulu gitu. Contohnya gini, no ups, ands, or buts, just finish the job. Atau ini kalau panjangnya, I want no ifs, ands, or buts. Gitu. Nah ini ifs, ini ada biasa ada ekspresi seperti ini. Kalau Anda pernah dengar, I want no ifs, pokoknya nggak ada andai-andai, nggak ada tapi-tapian, pokoknya selesaikan pekerjaannya kan gitu ya. Kalau orang kita juga bilang suka seperti itu. Nah, if, ands, buts, kemudian up, kemudian downs di sini ini semua adalah awalnya itu adalah closed class word gitu, yang mana nggak bisa menerima imbuhan. Nah, tapi di kasus ini mereka bisa menerima imbuhan karena terlebih dahulu kita konversi dulu ke bentuk open class gitu. Jadi kalau kita but, misal ini adalah conjunction ya. Kalau kita gambar seperti ini adalah but conjunction. Kita konversi menjadi sebuah noun yang asalnya closed class, kita konversi ke noun menjadi sebuah open class word sehingga dapat menerima imbuhan. Ya, seperti ini. Oh, yang ini ya. Gitu. Gampang banget. Oke, bisa ya? Mengerti ya? Paham ya? Jadi dalam kasus ini, kata but yang asalnya closed class, conjunction itu kan closed class, kita konversi menjadi noun, menjadi open class sehingga dapat menerima imbuhan. Atau bahkan uh, interjection juga bisa. Interjection to verb misal. Interjection to verb. Interjection itu apa ya? Ya kelas katanya adalah ya kelas katanya ya apa ya? Kebanyakan interjection kan noun ya. Tapi nggak apa-apa deh biar lebih dramatis. Misal kata wow, wow, kata wow, you know, wow. Itu kan sebuah interjection, wow. Tapi ini adalah sebenarnya adalah noun ya. Ini juga kita bisa konversi menjadi verb. Iya sih, ini mah noun to verb. Misal, uh, the speaker, wow, the audience. Ah, ini mah noun to verb ya? Iya, nggak rame. Tapi ya gitulah. The speaker, wow, the audience. Artinya apa ya? Membuat audience itu kagum, terpesona, gitu. Atau ho ho ho, you know, ada ekspresi seperti ini. Ada ekspresi seperti ini. I love the ho ho ho's of Christmas time gitu. Nah, ho 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 ini kan juga interjection. Interjection kan pada dasarnya adalah noun, tapi ya gitulah itu pokoknya. Jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa dalam morfologi itu ada proses yang lain gitu, ada yang disebut dengan conversion. Jadi saya bahas sekali lagi, conversion itu adalah basically Anda mengkonversi sebuah leksim ke leksim yang lainnya tanpa menambah apapun gitu. Konversi juga biasa disebut dengan zero derivation atau zero affixation. Kenapa bisa disebut zero derivation? Karena memang bagian dari derivation gitu. Karena melahirkan leksim baru si prosesnya itu. Kemudian juga biasa disebut zero affixation karena memang penambahannya adalah nol gitu.
Itu seolah-olah ada fx tapi nggak ada. Itulah. Ini ada latihan. Silahkan Anda gambar word tree diagram dari dua kalimat ini. Misal si rainbows my life. He is currently moonlighting as a dry cleaner. Sorry. Ini tugas buat Anda. Tolong gambar word tree diagram untuk kata yang dimerahkan ini. Bukan tugas, latihan. Seperti biasa, nanti Anda post word tree diagram dari 3 kata ini, rainbows, moonlighting, and dry cleaner, ke eh, ke forum diskusi gitu ya. Ini adalah latihannya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.